Halo semua, perkenalkan namaku Chris Bunhutasoid. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proses pengerjaan soal UAS struktur baja 1 tahun 2025. Pada FSC ini saya akan melakukan pengerjaan ulang dari awal. Saya tidak akan menjelaskan SNJ yang udah saya buat. Saya akan mencoba untuk mengerjakan ulang sehingga harapannya teman-teman bisa eh, memahami proses pengerjaannya dari awal. Namun saya namun tentunya ya hasil yang akan ada di FVC ini akan sama dengan hasil yang ada di SNJ. Cuman cara proses atau pemahamannya aja yang mungkin lebih detail di FSC ini. Sehingga mungkin video ini akan cukup lama juga. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Pertama saya akan mengoverview dulu soalnya. Jadi di soal ini terdapat penampang dengan dimensi seperti ini. Kemudian ada batang dengan L-nya adalah ini, ada QU atau beban merata di atas batang, dan ada momen yang bekerja di kedua ujung dari batang tersebut. Dan balok ini dikatakan bahwasanya dia adalah pemikul momen. Pemikul momen. Seperti yang udah di sini dijelaskan. Oke, kemudian ada kuat leleh baja. Ini adalah properti dari material baja kita. Kemudian di sini sudah dihitungkan juga beberapa properti dari penampang. Ini sangat berguna ya. Menurut saya ini sangat membantu nanti perhitungannya sehingga perhitungannya bisa lebih mudah dan lebih cepat karena udah dihitungin di awal. Kemudian ini adalah maaf, ini adalah beban yang bekerja. Oke, kita di soal dia meminta yang pertama itu kita tentukan dulu gaya dalam ekstrim ya. Jadi ini erat hubungannya dengan statika. Nanti akan ada analisa struktur untuk mendapatkan gaya dalam ekstrim. Kemudian menentukan apakah ini baloknya kompak dan menentukan CB juga. Nah ini maaf, ini nanti untuk konsepnya nanti ada di SNI untuk rumusnya. Kemudian ini MN ini adalah kapasitas atau kekuatan yang dimiliki balok untuk menahan momen. VN sama kapasitas dan kekuatan untuk menahan geser. Nah nanti di akhir di F kita diminta untuk mengontrol apakah balok kuat atau enggak. Jadi di soal A kan kita diminta gaya dalam ekstrim. Nah harusnya gaya dalam ekstrim ini kalau misalnya X dan ini adalah kekuatan yang dimiliki balok misalnya Y, harusnya kan kekuatan yang dimiliki balok dia harus lebih besar dari gaya dalam ekstrim yang terjadi, sehingga ini adalah syarat supaya balok bisa dikatakan balok kuat. Oke, kita akan langsung saja mengerjakan. Pertama kita menentukan gaya dalam ekstrim. Nah ini kita akan melakukan analisa struktur. Ini adalah idealisasi struktur baloknya yang diasumsikan berada di atas tumpuan sederhana. Misal ini adalah left ya, yang left dan yang right, kiri dan kanan. Dia menderita beban merata sebesar QU, di mana Q-nya adalah 30 kN per meter. Kemudian di sini ada momen momen right. Dia MUR-nya sebesar 164 kN meter, dan momen left itu MUL sama dengan 156 kN meter. Oke, coba kita lihat ya apakah benar. 156 164 164. Oke, udah benar ya. Jadi seperti biasa kalau analisa struktur kita pertama mau cari reaksinya dulu ya, supaya struktur ini statis, seimbang, tidak bergerak. Maka di sini
harus ada gaya yang menahan beban merata yang ke bawah, arahnya ke bawah semua ini. Jadi dia di sini akan ada V left atau reaksi di sebelah kiri yang arahnya ke atas untuk menahan beban merata ini. Kemudian ada juga V right. Nah, itu adalah reaksinya. Jadi reaksinya hanya ada reaksi di tumpuan arahnya vertikal. Sekarang kita akan menghitung gaya dalam maksimumnya. Kalau kita lihat secara intuitif baloknya ya, di balok ini pembebanannya diberikan beban merata dan ada beban momen. Berarti gaya dalam yang terjadi hanya ada gaya dalam geser yang diakibatkan oleh beban merata dan momen, dan juga gaya momen. Gaya dalam momen, tidak akan ada gaya dalam aksial di sini, karena di soal tidak diberikan informasi bahwasanya ada gaya yang arahnya sejajar dengan sumbu memanjang balok. Ini enggak ada. Berarti gaya dalam yang kita cari itu hanya gaya dalam momen dan geser. Pertama kita hitung dulu gesernya. Gaya dalam geser itu logikanya dia akan gaya dalam geser paling besar itu, logikanya paling besar itu pasti ada di dekat tumpuan. Kenapa dekat tumpuan? Karena tumpuanlah yang menahan semua beban yang arahnya vertikal ini. Jadi besarnya gaya dalam di tumpuan itu pasti dia paling besar. Jadi rumus untuk mencari gaya reaksi di tumpuan, kita bisa mengapply kesetimbangan gaya vertikal, dia harus 0, sehingga semua gaya yang arahnya ke bawah ini yang dibuatkan beban merata harus sama dengan semua gaya yang arahnya ke atas. Sehingga karena ini dia beban merata bekerja di sepanjang batang, dia di sepanjang batang 8 meter, dan dia kondisinya tumpuan sederhana, maka dia beban merata ini akan tersalurkan secara proporsional ke kanan dan ke kiri, yaitu 0,5 ke kanan dan setengah juga ke kiri. Sehingga V left kita akan sama dengan VR, yaitu nilainya 0,5 dikali 30, atau ini QU, dikalikan dengan L. Berarti dia 0,5 dikali 30 dikali 8. Nilainya nilainya 120 km. Oke, ini adalah maaf, ini yang kita hitung. Yang kita hitung ini adalah gaya dalam akibat geser akibat beban merata. Nah, nanti ada juga geser akibat beban momen. Geser akibat momen. Nah, geser akibat momen ini terjadi karena misal di sini ada batang. Di sebelah kanan kan tadi ada gaya momen, di sini juga ada gaya momen. Namun besarnya beda. Ini itu 164, ini itu 156. Sehingga nanti batang kita ini tentunya akan momennya tidak seimbang, sehingga nanti dia yang menang itu yang sebelah kanan ini, sehingga batangnya akan cenderung berputar searah jarum jam. Nah, karena batangnya berputar searah jarum jam, maka harus ada gaya geser yang menahan perputaran ini. Nah, itulah namanya gaya geser akibat momen. Nah, gaya geser akibat momen ini bekerjanya di sini. Di sini di left ini 1, di tumpuan 1, tumpuan kiri 1, dan tumpuan kanan 1. Dan arahnya yang di kiri itu
sedemikian rupa gaya geser kita itu menyebabkan momen yang melawan momen yang tidak seimbang tadi, dan nilainya harus sama besar, sehingga nanti sigma momennya akan 0 karena tadi yang tidak seimbang sudah dilawan geser, dan nilai gesernya ini nilainya sama namun arahnya berlawanan, sehingga sigma gaya arah vertikal juga 0. Jadi ini kesetimbangan yang udah kita dapat di awal tadi tidak terganggu karena gaya geser tambahan ini, karena nilainya sama dan berlawanan, sehingga dia resultannya adalah 0. Nah, bagaimana cara menghitung gaya geser akibat momen ini? Kita hitung dulu yang sebelah kiri ya, V left M, atau ya reaksi vertikal sebelah kiri karena momen. Itu nilainya adalah berapa besar ketidakseimbangan momen itu, 164 dikurang 156 dibagi jaraknya, jarak dari momen ini bekerja, momen yang tidak seimbang ini bekerja. Karena dia dari ujung ke ujung, maka jaraknya adalah 8. Sehingga hasilnya adalah 164 dikurang 1, dia hasilnya adalah 1 kN. Sehingga di sebelah kanan ini juga nilainya 1, VRM juga nilainya 1 kN. Cuman ini arahnya ke bawah dan ini arahnya ke atas. Nah, kalau kita punya momen akibat beban merata dan akibat momen, maksud saya kita punya gaya geser akibat beban merata dan akibat momen. Nah, nanti kita superimpose keduanya. Maksud saya tadi kan ini karena ada beban merata, tadi ada VL dan ada di sini VR, ya kan? Kemudian kita tambahkan dengan, kita timpa dengan gaya geser akibat momen ini. Arahnya tadi yang left itu ke bawah, ini VLM dan ini VRM. Nah, ini kita tambah. Nah, berarti kan ini VL ini akan berkurang nilainya karena VLM, sementara VR akan bertambah nilainya karena VRM. Oke, berarti di sebelah kiri VR nilainya adalah 120 plus 1, karena tadi di sini kan udah ada 120. Dikurang deh, yang kiri itu mengurang, kurang 1 berarti dia 119 kN. Nah, ini VL, mohon maaf, ini VR. Yang sebelah kanan 120 plus 1, nilainya adalah 121 kN. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan kalau gaya dalam ini memenuhi keseimbangan? Kita bisa tambahkan keduanya nih. Nilainya kan 119 tambah 121 kan 119 tambah 121. Nilainya 240. Oke. Semua gaya yang arahnya ke atas 240. Sekarang kita hitung semua beban yang arahnya ke bawah karena beban merata tadi. Yang ini tadi, dia kan 30 bekerja di sepanjang 8 meter. Berarti 30 dikali 8. Nilainya 240 ke bawah. Sehingga kalau di total dia tetap 0. Oke. Nah, berarti kalau begini gaya dalam maksimum kita adalah 121 karena dia yang paling besar. Berarti Vmax adalah VR, yaitu 121 kN. Oke. Sekarang kita mengerjakan momen maksimum. Tadi kan gaya dalam geser maksimum, sekarang gaya dalam momen maksimum. Gaya dalam momen maksimum ini bisa kita dapat dari namanya persamaan momen, mx. Seperti yang udah biasa kita hitung ketika kita ngambil mechban atau statika. Kalau misalnya di sini ada
beban merata, ya kan. Kemudian di sini ada reaksi, misalnya ini reaksi di A. Maka kalau misalnya kita mengambil potongan di sini, kita mau cari momennya, maka ini momennya akan memenuhi persamaan ini. VA dikalikan dengan ini jaraknya ini ke sini, misal di X, ya kali X dikurang ini misalnya beban beratnya Q, maka dikurang Q kali X kuadrat dibagi 2. Oke, ini saya asumsikan teman-teman semua sudah paham ya dasar-dasar dari statika dan mekanika teknik, sehingga ini bisa dipahami. Oke, kita masukkan persamaannya tadi yang udah kita dapat. Jadi dia mx itu adalah VL dikali x dikurang QX kuadrat per 2. Dan jangan lupa di sebelah kiri ini ada momen 156, sehingga ini harus kita tulis dikurang 156. Kenapa dikurang? Karena arah momennya itu ini berlawanan arah jarum jam, ya. Kita perjanjian tandanya searah itu positif, berlawanan negatif. Nah, ini adalah fungsi momen kita. Ini adalah fungsi momen kita yang ini. Sekarang kita cari gaya dalam maksimum ya. Nah, gaya dalam maksimum itu yang pertama, dia di sebelah kiri ada momen di sini 156, di sebelah kanan ada momen 164, dan keduanya merupakan momen yang arahnya negatif. Berarti di left ML left itu nilainya 156 kN meter negatif ya. Di R nilainya minus 164 kN meter. Sekarang kita cari momen kedua. Momen kedua maksud saya momen ketiga yang positif yang kita akan dapat dari fungsi yang udah kita dapat ini. Oke. Kita cari momen maksimum positif dari fungsi ini. Fungsi ini kan nanti bentuknya akan jadi seperti ini. Mx sama dengan V di bagian left kan 119x dikurang 0,5 kali 30 dikali x kuadrat dikurang 156, kan? Atau dia 119x kurang 15x kuadrat kurang 156. Nah, karena ini adalah fungsi kuadrat, kita bisa menurunkan fungsi ini, kemudian nanti x yang kita dapat dari turunan pertama fungsi ini adalah lokasi di mana gaya dalam momen positif itu paling besar. Jadi kita turunkan dulu ini mx, berarti turunan pertama fungsi ini adalah 119 kurang 30x, ya kan? Dia nilainya harus 0 supaya kita dapat puncak dari grafiknya tadi. Puncak dari grafik parabola dari momen. Oke. Karena di puncak itu adalah momen positif maksimumnya. Berarti 119 sama dengan 30x, sehingga x adalah 119 dibagi 30. 119 dibagi 30 sama dengan 3,967 meter. Nah, kita masukinlah posisi momen maksimum ini ke dalam persamaan momen ini supaya dapat momen maksimum positifnya berapa sih. Nah, kita masukin 3,6967. Berarti kan dia nilainya 119 dikali 3,967 dikurang 0,5 yang ini ya, 0,5 kali 30 kali x kuadrat, 0,5 kali 30 kali 3,967 kuadrat dikurang 156 Nah, ternyata nilainya 80,016 kN
meter. Nah, sekarang kita tinjau nih. Di tumpuan kiri gaya dalam momennya 156, di tumpuan kanan minus 164, dan momen positif maksimumnya 80. Sehingga kalau ditanya momen maksimum adalah momen absolut, kita nggak melihat arahnya dia negatif atau positif, tapi kita melihat intensitasnya atau magnitudenya, oke, besarnya. Jadi secara besar, yang paling besar itu adalah si MR, sehingga momen maksimum adalah MR adalah 164 kN meter. Oke, ini untuk soal nomor 1. Jadi kita udah mengerjakan sekitar 20% dari penilaian UAS ini. Sekarang kita masuk ke yang B, apakah balok kompak? Oke. Apakah balok kompak? Kalau yang ditanya apakah balok kompak, maka itu kita tulis dulu. B, apakah balok kompak? Kalau menentukan apakah balok kompak, maka yang kita butuhkan adalah perbandingan dari plat penyusun profil dengan panjang dari plat penyusun profil itu. Misal di sini ada, tadi kan profil kita IWF. Oke. Dia punya width atau lebar 175 dan tingginya itu 350. Oke, dan ini itu tebal sayapnya itu 15, tebal sayap 11 mm. Ini semua milimeter. Dan tebal badan itu 7 mm. Ya, 7 mm. Oke. Nah, apakah balok kompak? Maka kita akan mencari kekompakan dari penampang ini. Yang pertama itu terhadap sayap atau flange. Yang kedua terhadap ini badan. Dia terhadap badan atau web. Oke, pertama kita hitung yang flange dulu deh. Flange. Atau sayap. Nah, supaya tahu apakah sayap itu kompak atau enggak, kita ada persyaratannya di SNI 1729/2020. Jadi dia membilang bahwasanya perbandingan ini panjang dari plat ini dibanding dengan tebalnya harus, jadi dia kan ini panjangnya ini kan setengah dari lebar, jadi dia 0,5 dikali 175 dibagi tebal platnya dibagi 11, dia harus lebih kecil supaya bisa dikatakan kompak. Dia harus lebih kecil dari 0,38 dikali akar E dibagi FY. Nah, sementara hasil dari 0,5 kali 175 dibagi 11 itu kan 7,95. Sekarang kita lihat apakah dia lebih kecil dari 0,38 kali, ini saya kasih ini dulu ya, ini dari SNI, ini rumusnya dari SNI. Saya lupa di ujian kemarin dikasih rumus ini atau enggak, tapi supaya aman sebaiknya teman-teman hafalkan
ya cuman dua lah, cuman dua ini. Kalau sayap dia 0,38, kalau badan dia 3,76. Yang ini pasti dikali E per FY, akar E per FY. Yang dihafalin cuman bagian depan ini aja, 0,38 dan 3,76. Oke, 0,38 dikali akar dari E-nya kan 200.000. Berarti ini 200.000 dibagi FY kita. Di soal diketahui FY-nya itu 290. Tunggu kasih dulu keterangannya. Ini itu 200.000 MPa. Yang ini itu 290 MPa. Sehingga ini dibagi 290 MPa. Nah, nilainya adalah 9,98. Oke, sehingga ini bisa dikatakan ini kompak atau sayap kompak. Sekarang kita hitung yang kedua, terhadap web atau badan. Nah, untuk badan sama konsepnya. Kita bandingkan bagian panjang dengan bagian pendek. Nah, bagian panjang dari badan ini kan ini, bagian pendeknya ya tebalnya. Sehingga bagian panjangnya itu adalah H, ini yang 350 dari ujung bawah ke ujung atas itu adalah 350 atau H. Supaya dapat yang bagian ininya doang, berarti kan dia dikurangi satu tebal sayap dan tambah satu lagi tebal sayap di sini. Jadi ini itu adalah 350 dikurang 2 kali tebal sayap, berarti dikurang 2 TF dibagi TW atau tebal dari badannya. Dia harus lebih kecil dari yang saya bilang tadi, 3,76 akar E dibagi FY. Oke, untuk nilainya sendiri kalau dihitung ini tuh H kurang 2 TF. H berapa tadi H? 350 dikurang 2 kali 11 dibagi 7, nilainya 46. Ini 46,86. Kita cek apakah dia lebih kecil. 3,76 dikali akar 200.000 dibagi 290, nilainya 98,74. Jadi bisa disimpulkan kalau dia web itu kompak. Oke, itu aja untuk soal yang kedua nih. Kita udah nyelesain yang bobotnya 10% berarti. Oke, sekarang kita lanjut langsung ke yang C. Yang C yang ditanya adalah tentukan CB. Jadi CB itu adalah tentukan CB. Menurut SNI, CB itu merupakan faktor amplifikasi momen karena adanya variasi momen di sepanjang balok yang tidak terkekang. Jadi misal ini adalah balok ya. Kalau momennya itu seperti ini, negatif misalnya. Jadi di sini momennya 150 dan di sini 150, maka kan ini sepanjang ini momennya negatif konstan. Ini CB-nya adalah 1. Oke. Tapi kalau dia momennya variasi. Misalnya karena bebannya di sini besar banget, tiba-tiba ada beban ke arah ke sini yang membuat momennya itu
kurva atau bidang gaya dalam momennya itu jadi semakin bervariasi misalnya, maka ini CB-nya akan lebih besar dari 1. Sehingga ini implikasinya kalau kalau balok kita itu punya bidang gaya dalam momen yang seragam, maka dia cenderung akan menghasilkan kapasitas momen yang lebih kecil daripada kalau bebannya itu atau bidang gaya dalam momennya itu variatif atau beda-beda gitu, fluktuatif. Saya nggak tahu bahasa yang cocok. Intinya kalau bidang gaya dalam momennya seperti ini, maka kapasitas momennya akan lebih besar. Oke, sekarang kita bahas bagaimana cara menghitung CB. Nah, CB itu rumusnya dari SNI, dia bilang CB adalah sebentar, saya juga agak lupa ya. CB itu nilainya 12,5 mx. Ini adalah momen maksimum dibagi 2,5 momen maksimum plus 3 momen A plus 4 momen B plus 3 momen C. Nah, apa aja ini? Ini adalah momen maksimum yang terjadi di sepanjang tinjauan kita. Ini adalah MX. Yang MA ini dia momen di seperempat batang yang kita tinjau. MB momen di setengah dan MC momen di 3/4. Nah, dan perlu diingat bahwasanya bagian yang ditinjau adalah bagian di antara pengekangan lateral. Maksudnya kan batang kita tadi dia panjangnya dia 8 meter, ya kan? Saya buat seperti ini aja deh. 8 meter. Nah, di 8 meter ini ternyata profil kita ini dikasih pengekangan lateral di sini dan di sini. Sehingga CB yang kita hitung itu adalah antara di sini, atau di sini. Dia harus berada di antara pengekangan lateral. Karena sebenarnya kan di sini ada pengekangan lateral juga berupa tumpuan. Di sini juga ada pengekangan lateral berupa tumpuan. Jadi kita harus menentukan kita mau menghitung di sini, atau di sini. Nah, biasanya kita kan menghitung CB itu di semuanya dan kita ambil yang posisi dan kita ambil nilai CB yang maksimum. Namun karena ini rumusnya kan 12,5 mx kan, berarti CB yang paling besar itu tentunya berada di posisi di mana momen maksimum terjadi. Dan momen maksimum yang terjadi di balok ini kan momen yang ini tadi yang arahnya ke sana. Yaitu MUR sebesar 164 kN/meter. Sehingga kita akan meninjau CB di sepanjang ini aja. Oke. Dan misal kalau ini adalah L, maka start tinjauan kita itu adalah berarti kan ini 1/3 L, ini 1/3 L, ini 1/3 L. Berarti 1/3 tambah 1/3 adalah 2/3. Berarti ini kita startnya di 2/3 L sampai di sini finishnya L. Oke. Nah, tadi dibilang kalau MA itu adalah nilai momen di 1/4 dari panjang batang yang kita tinjau. Oke. Nah, berarti ini batang yang kita tinjau ini harus dibagi lagi.
Ini ada yang di sini, ini adalah MB yang di tengah, kemudian ada di sini, ini di seperempatnya MA, dan ada di sini, ini namanya MC. Oke, ini seperempat, ini setengah, ini 3/4. Nah berarti kan kita tadi sudah punya fungsi momen ya. Kita kan tadi sudah punya fungsi momen. Maksud saya kan kita mau mencari momen di MA di posisi seperempat dari panjang ini, setengah, dan 3/4-nya. Berarti kita kalau kita tahu posisi MA, MB, MC, kita tinggal masukkan aja dia ke persamaan momen ini. Yang tadi yang udah kita dapat. Yang ini, yang persamaan momen yang ini kita ambil dulu, kita masukin ke sini. Ini adalah persamaan momen kita. Berarti kita harus tahu dulu posisi MA kan. Posisi MA itu di mana? Posisi MA itu ada di MA, ada di, kan start kita 2/3 L. Berarti dia 2/3 L ditambah, kan MA itu ada di seperempat panjang ini. Sementara panjangnya ini kan 1/3 L. Karena kan semuanya sepertiga, sepertiga, sepertiga. Berarti ditambah 1/4 dari 1/3 L, ya kan? Berarti nilainya sekarang adalah ya itulah intinya. Jadi kita nggak perlu mencari ya, nanti kita masukin aja ke kalkulator nilainya. Kemudian MB itu adalah 2/3 L plus setengah dari 1/3 L, ya kan? Karena ini setengah dari panjangnya nih, panjangnya adalah 1/3. Kemudian MC sama 2/3 L, 2/3 L plus 3/4 deh. Maaf, ini 3/4 dikali 3/4 dikali 1/3 L. Oke, nanti kita masukkan nilainya ini ke persamaan momen kita untuk mendapatkan momen di setiap posisi masing-masing. Berarti MA ini kita hitung ya, 2/3 dikali 8 karena L nya 8 plus 1/4 0,25 kali 1/3 dikali 8, berarti kan posisinya 6. Berarti ini 119 dikalikan 6 kurang 15 kali 6 kuadrat kurang 156. Nah ini nilainya 119 kali 6 kurang 15 kali 6 kuadrat dikurang 156, nilainya 18 kilonewton meter. Sekarang kita cari yang MB itu tadi 2/3 L, 2/3 kali 8 ditambah 0,5 setengah kali 1/3 kali 8, dia 6,66. Berarti 6,667 kurang 15 kali 6,667 kuadrat dikurang 156, nilainya 119 dikali 6,667 dikurang 15 dikali 6,667 kuadrat dikurang 156, nilainya minus 29,36 kilonewton meter.
Sekarang MC yang terakhir. MC berarti ya kita tambah aja 6,667 plus 0,25 kali 8. Dia posisinya di 2/3 kali 8 ditambah 3/4 dikali 1/3 kali 8 di 7,33. Berarti 119 dikali 7,333 kurang 15 kali 7,333 kuadrat dikurang 156 sama dengan 119 kali 7,333 dikurang 15 kali 7,333 kuadrat dikurang 156. Dia nilainya 89,96 minus 89,96. Sehingga CB kita adalah 12,5 kali momen maksimumnya. Momen maksimumnya itu kan minus 164, ya kan? Dibagi 2,5 kali minus 164 plus 3 dikali 18 plus 4 dikali minus 29,36 plus 3 dikali minus 89,96. Oke. Berarti CB sama dengan, kita masukin ke sini. Berarti 12,5 kali minus 164 dibagi 2,5 kali minus 164 ditambah 3 kali 18 dikurang 4 dikali 29,36 dikurang 3 dikali 89,96 12,5 kali 164. Hasilnya agak beda ya dari SNJ. Berarti ada yang salah. Coba MA-nya benar, MC-nya lumayan mendekati. Yang beda itu dikurang 3 dikurang 4 kali 29 ditambah 3 kali 18. Oh, ini 2,5 dikali minus 164, bukan dikurang, dikali minus. Loh, nggak bisa ya? Sebentar. Dua koma lima dikali minus, astaga, kita coba ulang dari awal ya. 12,5 dikali minus 1. Oh, berarti ini harus 12,5 dikali minus 164. Oke, harus dikurung ternyata. Maaf. Ini 2,5 dikali minus 164 ditambah
3 kali 18 dikurang 4 kali 29,36 dikurang 3 kali 89,96. Oke, nilainya udah lumayan mirip ya dengan yang SNJ. Jadi nilainya itu 2,758. Ini adalah nilai CB-nya. Di SNJ nilainya adalah 2,758. Jadi sama ya, sama persis. Sekarang kita masuk ke soal yang bagian D, yaitu untuk menentukan kapasitas momen atau MN yang bobotnya 30%. Ini adalah suatu soal yang bobotnya lumayan. Jadi untuk menentukan kapasitas momen, kalau kita baca SNI, dia kapasitas momen untuk balok yang penampangnya kompak, baik untuk sayap dan badan. Kalau dia kompak sayap dan badannya, maka kapasitas momennya itu ditentukan oleh dua limit state atau keadaan batas. Nah, kegagalan dari batang ini bisa terjadi pertama karena leleh, dan yang kedua karena FTB atau flexural torsional buckling. Nah, pertama kita hitung dulu kekuatan lelehnya berapa. Pertama karena leleh dulu. Kalian bisa sekalian baca SNJ ya, supaya bisa dapat sense-nya lebih besar lagi, lebih dalam lagi maksudnya, biar bisa mengcompare. Untuk keadaan batas leleh, dia rumusnya itu adalah momen kapasitas momen itu nilainya sama dengan kapasitas momen plastis, dimana rumusnya adalah Zx dikali Fy, dimana Zx ini adalah modulus plastisitas. Nah, supaya kita bisa dapat modulus plastisitas, kan tentunya kita harus menghitung properti dari penampang berupa luas, areanya berapa, inersianya berapa, statis momennya berapa, dan lain-lain. Sementara tadi kita belum menghitung yang ini, jadi kita perlu hitung ya. Mungkin untuk membantu saya akan gambarkan lagi. Saya akan gambarkan lagi penampang kita. Dia itu 350 yang ini, dan ini 175. Ininya 7 dan ininya 11. Semuanya dalam milimeter. Oke, jadi kita pertama ngitung luasannya dulu. Luasannya ini adalah luasnya ini plus luasnya ini plus luasnya ini. Berarti kan 2 kali B kali TF plus, berarti kan 2 kali B kali TF plus ini luas dari badannya. Luas dari badannya itu tinggi dari badan dikali tebalnya 7. Nah, tinggi badan ini kan 350 dikurang 2 kali TF, mengurangi yang bagian atas dan bagian bawah dari sayap. Berarti 350 dikurangi 2 TF dikali 7. Nah, nilainya karena rumusnya sama, pasti nilainya sama juga seperti yang di SNJ, yaitu 6146 mm kuadrat. Sekarang kita hitung inersianya. Nah, inersia
karena dia itu titik beratnya pasti ada di tengah karena dia simetris, maka kita bisa biar lebih mudah ngitung inersianya, kita hitung dulu inersia kotak yang besar ini dikurangi inersia dari dua bolongan di sini. Oke, sehingga nanti karena bolongan di kanan dan di kiri itu sama, bisa nanti tinggal dikali 2. Berarti inersianya yang pertama adalah inersia yang besar. Yang besar berarti BH pangkat 3 175 kali 350 pangkat 3 dibagi 12. Nah, ini yang keseluruhan, yang semuanya. Dikurangi dengan yang lubang, berarti kan dikurangi, karena lubangnya 2, berarti 2 dikali inersia dari lubang ini berapa? Berarti kan inersia dari lubang ini adalah 1/12 B kali H pangkat 3, dimana hanya itu H lubang ini 350 dikurang 2 TF, berarti, dan B nya itu adalah setengah dari 175 dikurang setengah dari tebal dari badan, sehingga kita buat di wajah 2 dikali B nya tadi 0,5 dikali B kurang TF TW, karena setengah dari badan dikurang setengah dari tebal badan, setengah dari profil, setengah dari lebar profil dikurang setengah dari lebar badan, dikali tingginya kan 350 dikurang 2 TF pangkat 3, kemudian dibagi 12. Nah, inilah inersianya, rumus inersianya, dimana ini lebih gampang dihitung daripada cara konvensional. Inersianya itu nilainya 131,235. Ini kita coba hitung aja ya. Berarti inersianya itu adalah 175 kali 350 pangkat 3 dibagi 12. Oke, nilainya ini dikurang 2 dikali 2 dikali 0,5 dikali 175 kurang 7 dikali 350 kurang 2 kali 11 pangkat 3. Ini di sini tambah kurung, kemudian di sini kita tutup kurung dan kita bagi 12. Nah, inilah inersianya, yaitu 131,234 688,6 mm pangkat 4. Kita hanya perlu IX saja karena kapasitas momen ini sudah pasti kapasitas, karena kan kalau bentuk penampangnya seperti ini, dia kan akan melendut terhadap sumbu X. Ya, akan ada momen terhadap sumbu X. Jadi kapasitas momen yang kita hitung itu kapasitas momen terhadap sumbu X saja, MX. Sehingga yang dibutuhkan ya inersi arah X aja. Kemudian kita perlu SX. SX itu adalah IX dibagi setengah dari tingginya. Berarti 0,5 dikali 350. Yaitu nilainya adalah ini, kita bagi, ini kita samarankan dulu, kemudian kita dibagi 350
kali 0,5. Nilainya 749. 749,912,5 mm pangkat 3. Oke. Di SNJ saya buat dia cm, tapi bebas kalian mau pakai apa. Kemudian yang terakhir kita hitung ZX. Nah, cara menghitung ZX itu sebenarnya gampang. Jadi ZX itu adalah area kita pertama harus menentukan dulu CNP-nya. CNP ini adalah CNP kita, atau namanya Central PNC, Plastic Neutral Axis, PNA, Plastic Neutral Axis. Kan kalau kita ngitung inersia terhadap sumbu X kan kita harus tahu CNA-nya dulu. CNA, Centroidal Neutral Axis atau neutral axisnya. Nanti semua areanya ini dikalikan terhadap jaraknya ke neutral axis ini. Nah, kemudian ada yang namanya PNA, Plastic Neutral Axis. PNA ini adalah aksis yang membagi area di atasnya itu sama besarnya dengan area di bagian bawah. Sehingga kalau di simetris, penampang kita kan simetris, PNA itu akan sama dengan posisinya dengan CNA, yaitu berada di tengah. Nah, sekarang kita karena udah dapat PNA, yaitu di tengah dari tinggi dari profil kita bisa menghitung plastik neutral aksisnya. Kita bisa menghitung modulus plastisnya. Modulus plastisnya itu adalah area dari setiap segmennya ini dikalikan dengan jaraknya terhadap plastik neutral aksis. Oke. Tambah area dari setiap segmen ini, tambah area segmen ini, tambah segmen ini. Karena area segmen ini adalah sama dengan area segmen ini dan area segmen ini adalah sama dengan area segmen ini, berarti kan kita tinggal menghitung bagian ini aja dulu, sayap dikalikan jaraknya terhadap PNA, kemudian kita hitung yang setengah badan kalikan jaraknya terhadap PNA, kemudian dikali 2, itulah nanti untuk keseluruhannya, karena yang atas sama dengan yang bawah. Oke, mari kita coba. Berarti ingat, karena dia dikali 2, berarti 2 dikali ini, 2 dikali yang sayap dulu deh, sayap atas. Ini kan areanya 175 dikali tebalnya itu 11. Berarti 2 kali 175 dikali 11 kan dikali jaraknya ini ke sini. Ini kan posisi sumbu netralnya kan di setengah dari 11. Berarti setengah dari 11, berarti kan jaraknya ini ke sini. Berarti kan setengah dari 350 kan ini sampai sini. Berarti setengah dari 350 dikurang setengah dari 11. Berarti kan bisa kita tulis 0,5 kali 350 kurang 11. Oke. Itu untuk yang sayap. Yang sayap udah, kemudian kita tambah dengan yang setengah badan. Nah, area badan ini kan area badannya adalah tebal dari badan dikali tingginya ini. Tebalnya kan 7 dikali tingginya ini adalah setengah dari 350. Setengahnya ini dikurangi 1 tebal sayap. Berarti dikali 0,5 kali 350 dikurang 11, ya kan? Kemudian dikalikan jarak dari ini ke sini. Jarak dari ini ke sini adalah setengah dari tingginya. Karena tingginya ini berarti setengah dari tingginya, berarti ini jadi kuadrat, kemudian kita kalikan setengah di sini. Nah, inilah ZX untuk menghitung ZX. Nanti kalau kita pakai kalkulator ngitung, nanti nilainya akan sama dengan yang di SNJ, yaitu 840 847 cm pangkat 3. Oke. Dan seperti yang bisa dilihat,
nilai ZX itu pasti lebih besar daripada nilai SX. Nilai SX ini. Karena kapasitas ketika dia melentur secara elastis lebih kecil daripada kapasitas ketika dia sudah meleleh seluruh penampangnya. Sehingga ZX itu pasti lebih besar daripada SX. Karena dia menggunakan seluruh penampangnya dalam kondisi leleh. Beda dengan SX, di mana SX itu penampang yang leleh itu hanya di bagian ujung ini aja. Ini leleh, ini leleh. Ini udah sampai FY, ini sampai FY. Tapi kalau kondisinya semuanya leleh, seperti ini. Ini FY, ini FY. Sehingga ini untuk plastis, ini elastis. Sehingga ZX itu pasti lebih besar daripada SX. Oke. Itu untuk ZX. Sekarang kita sudah bisa ngitung yang ini tadi. Yang MN sama dengan ZX kali FY. Berarti MN untuk kondisi leleh, MN sama dengan MP sama dengan 840,847 dikalikan dengan FY-nya 290. Berarti nilainya adalah FY-nya benar 290 kan? Bentar. FY-nya ya 290. Ya benar. Berarti MP-nya kalau dihitung pakai kalkulator nilainya adalah 243,846 kN/m. Sekarang kita hitung untuk kondisi kedua. Tadi udah leleh, sekarang kondisi kedua FTB. Kalian bisa baca SNI ya, karena FTB itu banyak rumusnya dari SNI. Intinya di FTB ini, kalau panjang batang terkekang LB, panjang batang terkekang itu yang ini, yang mana tadi? Yang ini tadi, yang sepertiga L, sepertiga L, sepertiga L. Kalau panjang batang terkekang itu lebih kecil dari LP, maka FTB itu tidak dihitung. Yang mengontrol berarti kondisi leleh yang ini yang mengontrol. Ini nggak dihitung. Kenapa? Karena flexural torsional buckling itu kan sebenarnya kondisi ketika kita kasih beban, ketika ada suatu penampang, misalnya penampangnya seperti ini, kita kasih beban merata di atasnya, di sepanjang batang ini, dia akan melentur seperti ini, tapi dia sekalian berputar ke arah sini. Jadi posisinya sekarang seperti ini, berputar sekaligus dia melentur. Nah, itulah flexural torsional buckling. Nah, kalau misalnya dia terlalu pendek batangnya, batang yang ingin kita tekan sampai dia melentur, nanti yang mengontrol itu adalah kondisi leleh. Tapi kalau batangnya panjang banget, itu sangat mungkin banget bagi batang itu untuk dia melentur dan sekaligus mengalami torsi. Makanya kita perlu cek apakah LB itu lebih kecil dari LP. Nah, LB kita udah dikasih tahu di soal tadi. Kalau LB itu nilainya sebesar 2,667. LB itu 2,667. Sementara LP adalah nilainya bisa dilihat di SNI, ada rumusnya. Rumusnya itu adalah 1,76 kali RY kali akar E per FY. Nah, RY ini udah dikasih tahu tadi di soal. Nah, jadi kalau dicari LP nilainya 1,826. Ternyata dia nggak lebih besar dari 2,667. Sehingga kondisi MN ini, sehingga artinya dia akan mengalami flexural torsional buckling. Dia tidak hanya akan meleleh, tapi juga akan mengalami flexural torsional buckling.
Sehingga kita perlu hitung flexural torsional bucklingnya, kekuatan FTB-nya berapa. Karena ini nggak memenuhi tadi, maka kita cek dia terhadap LR. LR di soal itu nilainya 5,556. Ini udah dikasih tahu di soal. Ternyata LB kita tadi 2,667. Berarti ini lebih kecil kan? Berarti terhadap LR, LB itu lebih kecil. Sehingga kita pakai rumus di SNI itu yang rumus interpolasi. Jadi MN itu merupakan interpolasi yang rumusnya gini, CB dikali momen plastis yang ini, momen plastis dikurang momen plastis dikurang 0,7 kali FY kali SX dikali, ini saya tulis di bawah ya untuk melanjutkan, dikali LB kurang LP per LB kurang LR kurang LP. Ini LR. Nah, inilah interpolasi yang saya maksud tadi. Ini kan rumus interpolasi sebenarnya, identik. Berarti ini MN-nya MP kan udah kita hitung tadi ini. Kemudian FY ada, SX juga udah kita hitung tadi di atas, yang ini 7,743, sekian. LB ada, LP ada, LR semua ada, CB juga udah kita hitung, berarti MN-nya tinggal masukin semua nilainya ini ke kalkulator kan. Berarti MN-nya adalah 615,506 kilonewton meter. Nah, dikatakan di SNI kalau kita hitung FTB pakai rumus ini, dia nilainya nggak boleh lebih besar dari MP yang udah kita hitung di awal. Dan kalau kita lihat, ini kan 615, ini 243 MP-nya. Nggak boleh, berarti dia melebihi. Sehingga MN karena FTB, dia nilainya sama dengan MP. Dia nggak boleh lebih besar dari MP. Oke, jadi nilainya ya sama dengan MP. Berarti dia sama dengan 846 kilonewton meter. Sehingga kapasitas momen kita adalah ya ini 243,846. Itulah untuk menjawab soal yang D. Sekarang kita yang ke E. Yang E disuruh menentukan kapasitas geser. Nah, kapasitas geser itu rumusnya adalah FY dikali dengan Fn, rumusnya adalah FY dikali AW atau area dari web profil kita dikalikan dengan faktor reduksi V1 dikalikan dengan si V1. Nah, kalau dia penampangnya profil IWF yang simetris, maka ini nilainya nanti 1 dan ini nilainya juga 1. Sehingga kita bisa hitung Vn itu nilainya sama dengan ini, maaf di sini harusnya ada 0,6 dikali yang ini. Yaitu 0,6 kali 290 dikali area webnya. Area webnya itu kan 350 dikurang 2 kali 11 ya kan, dikali 7. Yang ini tuh tinggi webnya, yang ini tuh lebar webnya atau tebal webnya. Nilainya itu sebesar, kalau kita buat kalkulator berarti 350 dikurang 2 kali 11 dikali 7, 2296 mm pangkat 2. Kita masukin aja ke sini, berarti 2296 dikali 1 kali 1. Nah, nanti hasilnya adalah
Eh, hasilnya adalah 399,504 kilonewton. Ini adalah kapasitas geser. Sekarang kita ke yang terakhir, kita tentukan apakah balok kuat. Apakah balok kuat? Nah, kalau kita katakan balok kuat, itu hanya kalau beban maksimum yang udah kita hitung di awal tadi, yang ini, dan yang di atasnya tadi, yang ini, dia harus lebih kecil daripada kapasitas atau kekuatan yang udah kita hitung tadi. Ini kekuatan geser, ini kekuatan momen. Oke. Nah, kita cek dulu dia terhadap momen. Karena kalau dia nggak kuat di geser, tapi dia kuat di momen, itu dikatakan tidak kuat. Dia harus kuat di kedua-duanya. Sehingga kita cek dulu terhadap geser. Terhadap geser berarti VU atau Vmax dibagi Vn harus lebih kecil dari 1, ya kan? Berarti Vmax kita kan tadi 200 berapa? 121. Ini 121 dibagi Vn kita 399,504. Ini pasti lebih kecil dari 1, sehingga dia oke terhadap geser. Oke. Karena ini kan udah pasti lebih kecil dari 1, karena yang atasnya lebih kecil dari yang di bawah. Sekarang momen berarti momen maksimum dibagi Mn. Berarti momen maksimum kita kan tadi 164 yang di tumpuan kanan, dibagi dengan kapasitas momen kita 243,846. 243,846. Sehingga ini lebih kecil dari 1, ya kan? Sehingga dia oke. Sehingga bisa dibilang balok kita kuat karena dia kuat terhadap geser. Balok kita kuat terhadap geser dan balok kita kuat terhadap momen. Balok kita kuat terhadap momen. Oke. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Saya berharap video ini bisa berguna bagi teman-teman semua. Saran saya untuk menghadapi ujian, dipersiapkan, karena ada beberapa rumus yang memang nggak bisa kita turunkan secara logika ya. Dia memang harus ada rumus ketetapan dari SNI, maka saya menyarankan teman-teman menghafal beberapa rumus yang tidak terlalu banyak ya. Tadi yang perlu dihafal menurut saya ini, kalau untuk sayap dia 0,38, kemudian untuk badan dia 3,76 kali E per FY, itu dihafal. Kemudian perlu dihafal juga rumus CB yang ini, perlu dihafal. Kemudian rumus FTB untuk interpolasi yang ini perlu dihafal. Nah, menurut saya perlu dihafal itu aja. Kalau jaga-jaga kalau nggak diberikan rumus nanti di soalnya. Kemudian saran saya yang kedua, ya dikerjakan ya, tugas yang diberikan di kelas, karena kemungkinan besar soal ujian tidak beda jauh dari apa yang kalian kerjakan di kelas. Oke, itu aja saran dari saya. Terima kasih, semoga sukses ujiannya.